host yang akan menemani kalian pada hari ini dengan podcast yang bertema Big Dream Gapai Cita Tanpa Melupakan Akhirat. Bersama saya narasumber kita Dr. Kahlil selaku dosen di Teknik Komputer Universitas Syahkuala. Assalamualaikum Bapak. Terkait dengan judul kita pada hari ini Pak, Big Dream Gapai Cita Tanpa Melupakan Akhirat. Apakah Bapak punya cita gitu atau impian-impian yang entah itu sudah terwujud atau belum terwujud pada saat ini gitu Pak? Boleh berbagi pengalaman-pengalamannya? Ya, baik. Terima kasih, Takia dan teman-teman dari Alfitian. Terkait dengan apa cita-cita, tentu ya sebagai insan Muslim ataupun ya dulunya tentu pemuda ya yang penuh dengan harapan dan cita-cita, tentu memiliki cita-cita yang besar lah ya sebagai eh, Muslim gitu. Jadi saya bercita-cita ingin pergi ataupun merantau sejauh-jauhnya untuk tidak hanya menuntut ilmu tetapi juga melihat bekas-bekas ya kejayaan Islam yang seperti kita ketahui di era medieval of Islam itu kan sangat luar biasa ya. Peradaban hari ini mungkin pondasinya tentu adalah dari peradaban Islam yang menggabungkan antara wawasan keislaman ataupun hubungan kepada Tuhan ataupun Sang Pencipta, dan di saat yang sama juga sebagai peradaban yang senantiasa integritas profesional ya, menuntut ilmu dunia untuk mengungkap ya penemuan-penemuan yang akhirnya hari ini kita bisa merasakan sungguh luar biasa canggihnya teknologi, ya ilmu yang semakin eh, modern ya, dan tentu ini sebagai sebuah kesyukuran bagi kita. Jadi itu tadi Takia, saya memang ingin ya ke luar negeri, jalan-jalan, melihat bagaimana Islam itu eh, luar biasa menginspirasi ataupun berdampak pada negara-negara yang saya kunjungi. Begitu Takia. Oh baik Pak. Saya dengar juga Bapak telah melakukan perjalanan ke 11 negara dan di setiap negaranya Bapak selalu mencari keberadaan masjid gitu Pak. Kan ada negara-negara yang eh, minoritas gitu, orang-orang beragama Islamnya. Bagaimana, apa bisa Bapak ceritakan pengalaman-pengalaman Bapak selama berkelana di negara-negara tersebut dan mencari masjid-masjid di negara-negara tersebut gitu Pak? Boleh sharing pengalamannya? Ya, menarik ya. Jadi saya sebenarnya mulai merantau itu pertama di tahun 2003 itu ke Jakarta ya untuk menempuh studi S1. Lalu bekerja di sana, dan akhirnya orang tua ya mengirimkan email berkali-kali ya secara rutin ya terkait dengan informasi-informasi beasiswa ke luar negeri. Jadi saya menangkap, wah ini sepertinya orang tua ingin saya sekolah lagi. Jadi karena moto saya adalah tentu ridha Allah adalah dari ridha orang tua ya. Jadi ketika mereka semacam apa ingin mengirimkan informasi beasiswa, berarti sepertinya nih kayaknya mau nih saya untuk sekolah lagi. Akhirnya di 2010 saya melanjutkan S2 di Taiwan ya, di Asia University, dan itu adalah awal dari perjalanan saya ke berbagai negara. Ya, dan di 2013 saya juga akhirnya mengajak istri ya untuk melanjutkan studi ke Taiwan lagi, dan akhirnya juga anak kami yang pertama juga lahir di Taiwan. Nah, untuk negara-negara yang sudah saya kunjungi ya seperti kita mungkin orang Aceh ya, selalu pasti Malaysia gitu ya. Nah, tetapi tidak hanya Kuala Lumpur dan sekitarnya, saya juga pernah ke Sarawak ya, di atas Borneo ataupun di atas Pulau Kalimantan itu kan ada Sarawak ya, dengan luas daerah yang cukup besar juga. Disitulah saya juga mengunjungi masjid di dekat namanya waterfront ataupun di ya tentu itu adalah sebuah tempat yang sangat eh, luar biasa di area Sarawak untuk
berwisata. Di situ ada sebuah masjid ya di sana, dan saya juga alhamdulillah sangat berkesan karena itu fondasinya di atas sungai gitu ya. Nah, jadi itu yang menarik. Lalu saya juga pernah ke Singapura, ke Masjid Sultan, lalu Thailand, utamanya di Asia Institute of Technology, di sebuah kampus di Pathum Thani di Thailand. Itu juga saya mengunjungi masjid di kampusnya ya, lalu di Hong Kong di Masjid Omar. Begitu pula Taiwan. Taiwan ini sudah saya sisir semua masjidnya, alhamdulillah, dari utara sampai selatan. Dan kami juga sebagai mahasiswa pada saat itu diberikan beasiswa oleh pemerintah Aceh ya, di kampus Asia University itu menginisiasi sholat Jumat pertama di kampus tersebut karena kami diberikan fasilitas prayer room. Dan saya ingat sekali di tahun 2011 kita melaksanakan sholat Jumat pertama di kampus tersebut. Ya, lalu tentu di masjid-masjid besar di Taiwan sudah, alhamdulillah sudah saya kunjungi semuanya. Begitu pula di Tiongkok, saya mengunjungi tiga kota, ada di Xi'an, Beijing, dan Shanghai. Xi'an ini adalah sebuah kota tua, nanti teman-teman bisa googling. Ya, Xi'an ini terdiri ada sebuah masjid yang luar biasa, sangat bersejarah dan sudah didirikan ratusan tahun yang lalu. Alhamdulillah saya sudah pernah mengunjungi masjid tersebut dan mengunjungi saudara-saudara kita yang asli Tiongkok. Ya, Beijing saya juga mengunjungi namanya Neocheo Masjid Takia ya, Masjid Neochie. Itu adalah sebuah masjid yang juga sangat bersejarah ya, dengan arsitektur yang sangat tradisional, namun apa namanya, terasa sekali apa peradaban pada saat itu ketika Tiongkok juga merasakan keindahan Islam. Begitu pula Shanghai, saya tidak hanya satu, saya pernah mengunjungi beberapa masjid di sana, ada Masjid Putong ya, dan banyak lagi. Ya, lalu di Maladewa dan Yunani ini karena short visit saya tidak ke masjidnya, sedangkan di Arab Saudi pada saat itu transit di Jeddah ya. Dan juga menikmati lah ya apa namanya, sholat subuh berjamaah di Jeddah, dan ke Jepang, dan akhirnya terakhir di 2024 ini terakhir saya ke Toronto di Kanada. Dan ini agak spesial ya karena yang terakhir dan yang paling jauh ya. Bayangkan ya teman-teman, dari Aceh ke Kuala Lumpur itu 1,5 jam, lalu Kuala Lumpur ke Taipei 5 jam, lalu Taipei ke Toronto direct flight ya, pesawat langsung 13 jam. Nah, jadi saya hidup di udara pada saat itu ya. Dan akhirnya keesokan harinya teman saya bertanya, saya dipanggil Kak Lil ya, Lil dia. Lil mau kemana nih kita hari ini? Ayo kita ke Masjid Toronto. Akhirnya kami alhamdulillah ya, di suasana jet lag pada saat itu ya, masih goyang lah istilahnya karena belasan jam di udara, tetapi akhirnya merasakan keteduhan dan ketenangan karena sudah login di Toronto ya, utamanya ke masjid, dan mengatakan di dalam hati ketika sholat, ya Allah, sudah sekian belas jam saya di udara, tetapi hari ini saya berkesempatan untuk ke rumahmu di negara yang sangat jauh dari tempat saya bermukim. Jadi saya selalu seperti itu ketika ke negara orang, berdoa di masjid tersebut dan mengatakan, ya Allah, saya utamakan Engkau, ya saya cari rumahmu dimanapun saya berada. Mungkin gitu, Takia, kisah-kisahnya. Insya Allah perjalanannya, perjalanan tadi semua itu dimulai dari pendidikan ya Pak, dari ketika orang tua Bapak mengirimkan info beasiswa keluar, akhirnya Bapak memutuskan untuk mencoba dan akhirnya bisa berkenalan ke sampai 11 negara gitu ya Pak. Mhm. Betul ya. Jadi motivasi saya tadi kan pertama adalah melihat ya bagaimana Islam mempengaruhi seluruh ataupun berbagai negara di dunia. Seperti kita ketahui, Islam ini kan rahmatan lil alamin ya. Ya, jadi kalau kita lihat bagaimana perjalanan para sahabat, ada sahabat yang bahkan wafat di negara tempat ia berdakwah, ke Afrika, ke Sudan, ya, ke Asia, ya, benua lainnya. Ya, jadi itu dimulai dari sebuah, yang saya bersyukur adalah sebuah semacam petunjuk ya, ataupun direction yang tepat, yaitu mencari redha orang tua tadi. Kan berarti kalau orang tua ingin sesuatu, lalu saya bergerak ke luar negeri karena ada keinginan dari mereka,
yang saya yakin adalah mudah-mudahan perjalanan-perjalanan saya itu diridhoi oleh Allah. Nah, jadi akhirnya di 2010 itu saya resign ataupun mundur dari perusahaan cukup bonafit juga, perusahaan yang luar biasa dengan syarat sejarah di Jakarta, yaitu Samudra Indonesia. Itu adalah Praweda Cipta Karsa Informatika namanya, sebuah konsultan software Bank Indonesia. Jadi kita memang tahun-tahun itu sedang membangun sebuah aplikasi perbankan di Bank Indonesia. Dan akhirnya sudah selesai. Saya rasa ini adalah momen yang tepat saya melanjutkan studi. Orang tua juga berharap demikian. Akhirnya saya ikut tes dan alhamdulillah qadarullah Allah menempatkan saya ke Taiwan ya. Sebuah negeri kecil yang awalnya saya tidak pernah menyangka gitu. Karena di beasiswa aja itu kan ada Amerika, ada Jerman, dan saya cukup confidence gitu ya dengan English saya gitu. Tetapi Allah ya seperti mengarahkan saya ke negeri kecil ini dan hingga hari ini saya tidak pernah menyesal dan bahkan sangat bersyukur berkali-kali lipat saya S2 di Taiwan karena tadi Takia. Kalau kita sekarang kan mayoritas ya Islamnya ya. Kalau di Taiwan itu minoritas ya. Satu kota hanya ada satu masjid. Ya. Nah, jadi satu kota satu masjid, kalau taraweh pun itu perjalanan ke masjid 40 menit. Pulang 40 menit lagi. Bayangkan bagaimana eh, ketika di negeri minoritas itu kalau kita haus akan keimanan, tetap kita kejar. Jadi saya apa istilahnya digembleng oleh Allah SWT, bersyukur sekali pernah hidup di negara mayoritas Islam dan juga pernah 7 tahun di Taiwan itu di negeri yang sangat-sangat minoritas Islamnya gitu Takia. Cara yang tadi kita pendidikan nih Pak, pendidikan terus juga negara-negara dengan Islamnya minoritas gitu, yang masyarakat Muslimnya minoritas. Gimana sih Pak? Kan sekarang ini banyak kuliah ke luar negeri itu pasti menjadi impian banyak orang ya Pak, kuliah, belajar atau bahkan berjalan-jalan ke luar negeri gitu. Akan tetapi karena mungkin banyak negara yang Muslimnya itu minor gitu Pak. Bagaimana sih caranya menjaga supaya kita itu selama di sana dengan perbedaan-perbedaan budaya, bagaimana cara kita untuk tetap tetap bisa menjaga keimanan kita gitu loh Pak. Ya, wah, menarik nih pertanyaannya. Apalagi teman-teman pasti memiliki apa namanya peluang ya dan potensi untuk nantinya berkuliah di luar negeri ya. Nah, eh, saya share tipsnya sederhana. Eh, apa namanya terkait dengan dimanapun kita hidup ya. Kuncinya satu, jaga Allah, Allah akan menjaga kita. Nah, jaga Allah itu dari mana? Makanya tadi saya kenapa harus dari satu negara ke negara lain dan harus ke masjid, itu adalah cara saya menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau saya sudah lapor ya Allah, saya sudah sampai ini ke Sarawak ya Allah, saya sudah ke rumahmu ya Allah. Bahkan ya, saya mengejarnya itu biasanya subuh berjamaah. Nah, dimanapun, di negeri manapun, kalau saya menjangkau, ya, itu seperti di Sarawak itu di slide seperti saya tunjukkan itu, ya lumayan gitu ya. Jalan kaki di subuh pagi yang sangat sepi, saya kejar. Bahkan ada satu hari waktu itu, karena kita bekerja sama dengan Erasmus Eropa ya, eh, jadi di subuh itu saya karena kelelahan malamnya ya agak apa terlambat bangun ya mungkin masbuk dan akhirnya tergopoh-gopoh gitu ke masjid. Kenapa? Karena saya ingin jaga Allah, Allah jaga saya. Jadi dengan saya sholat subuh berjamaah di negeri yang saya tempati pada saat itu, saya harap saya mendapatkan zimmatillah, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kuncinya. Ya, jadi itu yang pertama dan yang kedua adalah dengan kita sholat kan kita itu menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah kan gitu ya. Seperti Aisyah bertanya kepada Rasulullah ketika kakinya bengkak sholat malam, kenapa sih ya Rasul kok sampai sebegitunya kamu kan maksum dan seterusnya. Ya itu tadi karena Rasulullah ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan sholat gitu. Nah, jadi saya kuncinya itu satu. Yang kedua ya, jangan campur adukan antara yang halal dan yang haram. Nah, ini takia yang menarik ya. Kalau di minoritas itu kan seperti negeri Taiwan nih ya. Itu kan pork banyaknya ataupun daging babi ya. Nah, jadi kalau kita istilahnya nggak aware ataupun peduli dan
suka mencampur adukan antara yang halal dan haram, suka mencampur adukan yang Allah suka dan yang Allah murkai, ya, pasti terbayang begini, enak juga nih kayaknya daging babi, kayaknya harumnya kok kayak daging sapi ya, gitu. Coba icip-icip dikit, nah sampai segitunya ada, ya, pengalaman saya ada bahkan yang akhirnya ya mencicip dan naudzubillah, ya. Jadi saya berprinsip jaga Allah tadi, yang kedua jangan campur adukan dengan halal. Contoh nih di Taiwan ya, kalau kita ingin memeriksa apakah di makanan itu ada minyak babi, jadi terpaksa kita harus belajar bahasa Mandarin, ya kan? Ah, jadi Ching Wen Isha numpang nanya, cek ke Yomeyo Cuyo, ya ini ada minyak babinya nggak gitu, ya kan? Nah, jadi kalau dibilang yo yo ada, berarti wow is wo不会吃猪油, jadi saya nggak bisa makan minyak babi. Jadi jelas, ya kan, prinsip kita, akidah kita jangan tergerus, ya, jangan sampai di satu negara makan ini, ya, satu negara makan itu, jadi tidak ada prinsip. Nah, itu harapannya menjadi tips nih kepada teman-teman dimanapun, ya, kita berada, kalau kita jaga Allah insya Allah aman, Takia. Kita itu harus sebisa mungkin menjaga Allah. Jadi kita itu harus bisa sebisa mungkin gitu menjaga Allah agar Allah juga menjaga kita, serta kita tidak boleh mencampur adukan yang halal dengan yang haram gitu ya Pak. Hmm, eh, Berkaitan dengan halal haram tadi Pak, karena Bapak mungkin pernah pergi berkunjung ke negara-negara dengan minoritas Muslim gitu Pak. Apakah Bapak pernah begitu kesulitan untuk menemukan makanan halal, atau Bapak kesulitan menolak ajakan untuk memakan makanan-makanan yang haram gitu Pak? Apakah Bapak pernah punya pengalaman-pengalaman seperti itu mungkin di awal-awal perjalanan Bapak? Menarik ya. Jadi eh, terkait dengan negeri minoritas, selalu kita mencari komunitas Islam di sana. Nah, jadi sebelum saya pergi, selalu saya googling di mana nih masjid. Ya, sama seperti di Shanghai, Beijing, ya, di Taiwan, selalu saya akan googling dulu masjidnya di mana. Pasti insya Allah saya akan ke komunitas itu dulu. Dan ternyata di negeri minoritas ini yang luar biasa, Tak ya. Kita kalau di minoritas itu solid gitu. Jadi kan kita nggak banyak ya orang Islamnya. Jadi saling mengenal, ya, berwajah, saling bertatap muka, saling mengenal gitu, ya. Jadi di situ pula di masjid itu adalah tempat sentra penjualan daging ataupun makanan-makanan halal. Nah, jadi tipsnya adalah cari, ya, persaudaraan Islam yang ada di negeri tersebut. Sama halnya ketika saya ke Shanghai di 2014 itu pas sekali momennya dengan bulan suci Ramadan. Nah, jadi jadi pada saat itu kami ikut kompetisi dunia ya, dan akhirnya diundang ke Shanghai. Nah, menjelang maghrib saya selalu mencoba ke masjid. Ya, jadi saya googling, oh ternyata ada namanya Masjid Yuyuan Garden. Ya, ada di Shanghai itu namanya Taman Yuyuan. Itu adalah taman yang sangat bersejarah dan di tengah-tengah taman itu ada masjid. Nah, namanya Yuyuan Garden Masjid. Ya. Nah, saya upayakan ke sana dan akhirnya pada saat itu saya sangat teringat sekali saya disambut oleh Musa, ya, Muslim Tiongkok, ya. Dan disambut itu bagaimana? Ketika saya menjelang berbuka itu saya sengaja nih, saya duduk ya di pelataran masjid dengan sebuah ataupun satu botol air, ya saya nunggu nih. Kira-kira saya diundang nggak ya sama Muslim Taiwan diajak masuk berbuka puasa bersama? Karena Muslim minoritas itu setiap Ramadan yang saya rasakan di Taiwan dan di Tiongkok ini selalu mereka berbuka puasa bersama di masjid. Ya. Nah, jadi saya duduk ya menjelang maghrib itu. Dan ketika azan, ya Musa ya memanggil saya. Itu adalah, coba bayangkan ya, saya nggak pernah kenal seumur-umur dengan dia, ya. Tetapi karena ada ukhuwah, ada persaudaraan Islam di hati kami berdua, seperti seolah-olah saudara yang sudah lama tidak bertemu. Dan Musa mengajak saya, ayo, ya dengan bahasa Inggris yang terbatas gitu. Ya, ayo brother, kita makan buka puasa bersama di dalam. Ternyata di dalam ramai sekali, ya.
Muslim-Muslim Tiongkok yang sudah siap berbuka puasa dan saya di situ seperti disambut gitu, senang sekali ya. Nah, jadi cari dengan apa komunitas Islam, ternyata akhirnya kita dibuka jalannya oleh Allah. Bahkan ya hingga hari ini, hingga detik ini saya masih teringat sekali tuh buka puasa di Masjid Uyuan itu dengan mie bakso daging ya sebelum sholat maghrib itu kita kan berbuka batalin dulu ya. Itu diberikan semangka. Semangkanya sedap sekali. Sampai hari ini saya masih terasa. Itulah manisnya persaudaraan Islam ya, yang tidak terlupakan. Begitu, Zakia. Itu masya Allahnya ketika kita menjaga Allah ya Pak ya. Jadi Allah juga Ya, membuat kita dikelilingi dengan orang-orang yang baik karena kita menjaga Allah tadi ya Pak. ya, Menarik sekali Pak pengalaman-pengalaman yang tadi Bapak bagikan kepada saya, kepada kami semua yang akan menonton podcast hari ini. Eh, kami kan eh, kami selaku pelajar yang tentu saja bercita-cita tinggi, kami mungkin ada beberapa teman-teman kami, termasuk saya yang ingin berkuliah ke luar negeri, seperti itu. Apakah Bapak punya tips-tips atau motivasi agar kami bisa berusaha untuk mencapai impian-impian kami ini, Pak? Tentu ya, saya senang sekali kalau apa acara mahasiswa itu adalah ataupun siswa ya yang ingin tentu mengejar cita-citanya itu, saya tentu akan apa senang sekali berbagi tips. Nah, yang pertama tentu adalah selama kita dalam proses belajar di kondisi hari ini betul-betul serius. Itu yang pertama. Yang kedua, tajamkan apa English proficiency ataupun kemahiran berbahasa Inggris itu harus kita utamakan. Kalau kita mau study abroad ya, mengejar cita-cita ke luar negeri. English ya is a very important thing ya. Jadi yang paling penting adalah English. Dalam hal apa nih? Yang pertama tentu adalah skill menulis ataupun bisa tembus skor-skor seperti TOEFL ya kan, IELTS itu is a must ataupun sesuatu yang harus. Tetapi yang sering dilupakan adalah skill conversation. Nah, ini conversation. Jadi saya ya, ini sembari saya berkisah sedikit ketika saya S1 itu bapak saya memang luar biasa sekali tadi ya terkait dengan cita-cita tadi. Dibilang sama ayah saya, ada nggak tempat kursus bahasa Inggris di sana ya di Jakarta? Ada ya, ada namanya LIA ya di Ayah Banda aja juga ada LIA. Ya, jadi Senin sampai Jumat, Jumat saya kuliah, Sabtu Minggu saya les bahasa Inggris setiap pekan ya. Nah, jadi itu saya merasakan berlelah-lelahnya mencari ilmu di masa muda itu akan sangat sangat istilahnya eh, itu akan paid off, akan kembali lagi kepada kita ya. Jadi saya mengambil kelas menulis dan conversation ya. Jadi teman-teman tipsnya di masa sekolah SMA misalnya belajar yang rajin. Yang kedua, English jangan dikesampingkan. Ya. Nah, setelah itu ya istilahnya tadi ya dengan kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala, misalnya gini, Takian saya kayaknya mau ke Jerman, ya kan? Dengan tadi kita pinter secara akademis oke, Englishnya dapat, nah itu kita bisa apply, ya kan? Karena kita mampu berkompetisi gitu, ya. Wah, saya kayaknya mau ke US, boleh, ya, karena sudah capable, ya. Oh, saya kayaknya mau ke negeri minoritas, bisa juga, ya, dan akhirnya bisa mengobservasi kampus-kampus yang disukai, ya. Jangan satu tips lagi, jangan sekolah ke luar negeri karena ingin istilahnya ya eh, ingin sekali ke negara tersebut saja jangan ya tetapi lihat program studi tujuan yang itu memang luar biasa unggul dibandingkan negara lain walaupun negaranya mungkin seperti saya di Taiwan itu komputer ataupun engineeringnya top gitu ya kalau mengejar itu ya pergilah ke negara-negara kecil itu yang nanti karena negara kecil itulah kita bisa ke negara-negara yang jauh lebih besar. Nah, itu yang saya rasakan ketika saya sekolah di Taiwan, skill, kultur, budaya, penelitian, dan studi di Taiwan itu saya bawa hingga hari ini di Universitas Syah Kuala. Ya, hasilnya apa? Yang saya bersyukur sekali, saya sudah bisa ke Toronto, ke benua Amerika, ya kan? Saya bisa transit ke Jeddah, ya, walaupun Allah belum menakdirkan saya
ke rumahnya ya. Lalu yang bersyukur lagi karena kultur itu saya bawa sampai hari ini ya, saya alhamdulillah sudah memiliki 3 mahasiswa alumni bimbingan saya yang juga melanjutkan cita-citanya ke Taiwan. Hari ini mereka sudah ada 3 orang ke Taiwan ya, Andi Desman namanya, Novia Brilianti, insya Allah mudah-mudahan di sesi berikutnya, semester berikutnya, ya yang Hafifah sudah melanjutkan studi, Alivia Febriana itu sudah menyelesaikan strata 2. Nah, jadi kesyukuran-kesyukuran itulah yang saya ingin teman-teman di Aceh tentu ya dan di seluruh Indonesia itu kita mampu. Jadi oleh karena itu asahlah hingga dari hari ini untuk cita-cita kita yang ingin kita raih di masa yang akan datang. Begitu, Zakia. Bapak atas tips-tipsnya. Terima kasih juga tadi Bapak sudah menceritakan pengalaman-pengalaman Bapak yang mungkin akan bisa dijadikan pegangan bagi kami-kami, teman-teman kami yang mungkin akan melanjutkan ke luar negeri nanti pendidikannya. Mungkin hanya ini untuk podcast kita pada hari ini. Saya berterima kasih, saya selaku host, saya berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak karena telah membagikan pengalaman-pengalaman serta tips-tipsnya kepada kami. Terima kasih Bapak. Itu saja untuk podcast kita pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.